akan ada rencana pemilu proporsional tertutup. Ada keinginan dari pihak tertentu Siapa untuk nih? kembali lagi. Siapa tertentu itu? Ya ada lah, paling nggak partai saya nggak sebut deh ya. Milih orang kan satu orang satu suara. Iya. Tapi kalau milih gambar kan dia nggak tahu wakilnya siapa. Iya. Nah itu cocok untuk pemerintahan yang otoriter. Yang dipilih itu orangnya. Siapa yang dipilih? Pak Jokowi, ya pilih Pak Jokowinya kan? Iya. Bukan milih partainya. Buktinya partainya 10%, presidennya kan 50% lebih gitu. Jadi wakil itu wakil rakyat, Iya, bukan wakil partai. Makanya jadi presiden tuh presiden rakyat, bukan presiden partai. Harusnya demokrasi itu menghasilkan keadilan, kesetaraan, harmoni. Nah, tapi di kita kok hasilnya nih cebong kampret. Kita ajak sekarang publik atau kandidat, tokoh-tokoh calon pemimpin itu, ayo kita bertengkar. Gimana? Bapak dulu kan nggak milih Jokowi justru kan? Iya, 2 kali. Nah, sekarang kok bisa dipilih Jokowi dulu? Saya pernah ditelepon 9 kali sehari. Urusan apa, Pak? 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, kembali lagi bersama saya Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di The Real Rumah Uya. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pak Zulkifli Hasan, yang juga adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Partai paling keren. Iya, siap. Pak Zulkifli Hasan, selamat siang. Saya panggilnya udah biasa Uya Kuya, udah gak bisa berubah saya. Tetap aja. Ya. Uya Kuya Surya Utama sama aja, Pak ya. Surya Utama. Tapi kan susah. Surya itu kan menyinari dunia. Oh iya, Surya aja lah kalau gitu. Surya ya. Pak Zul. Gini Iya. filosofinya. Iya, gimana, Pak? Surya itu ya salah satu Iya. ciptaan makhluk ciptaan Allah. Yes. Ya. Bahasa kitanya Iya. itu matahari. Iya. Ya. Nah, itu filosofinya dia memberikan kasih sayang sempurna, hampir sempurna. Iya. Karena sempurna kan milik Allah. Yes. Sempurna, memberikan kasih sayangnya kepada siapa saja, seluruh makhluk Tuhan lainnya. Betul. Tidak lihat agamanya, tidak lihat sukunya, tidak lihat politiknya, tidak lihat warna kulitnya, tidak lihat pangkatnya, siapa saja diperlakukan hak yang sama. Yang sama. Jadi Insya Allah. Surya keren. Keren. Kan Partai Amanat Nasional juga matahari lambangnya. Nah, ya itu dia. Sama cocok lah, Pak ya. Ya. Siapa tahu 20 tahun lagi saya jadi ketua partai ya, Pak ya. Ya, 20 tahun. amin, insya Allah. Oke. Nah itu, Iya. memang di PAN ini kita enak, Surya. Iya. Siapa saja bisa jadi ketua partai, bisa Oh gitu ketua ya? umum. Oh, bisa ya? Bisa. Saya Iya. dari mana coba? Kan dulu Pak Hatta. Iya. Pak Hatta juga backgroundnya kan juga nggak kiai, nggak Iya, jenderal. iya. Tapi bisa gitu. Bukan Gus kan? Iya. Bukan keturunan apa namanya Ningrat kan? Iya. Nggak, bisa. Gitu. Iya. Ganti Mas Tris juga siapa saja Iya, boleh, bukan Pak tokoh Sutrisno bukan Bahir, tokoh iya. reformasi, Iya. bukan jenderal, bukan Iya. profesor, bukan siapa saja bisa. Saya juga begitu kan? Iya, betul. Gitu dari latar belakang ya orang biasa-biasa, tapi kerja keras, bisa berprestasi, bertarung, bisa Iya. menang, bisa jadi ketua umum Partai Amanat Nasional. Jadi Keren. nggak harus Gus, nggak harus kiai, nggak harus jenderal, nggak harus apa namanya Iya. tuh doktor, Iya. nggak harus profesor, siapa saja Bisa. Ya, bisa. Jadi mudah-mudahan nggak sampai 20 tahun, insya Allah. Wah, 19 tahun, 15 tahun ya. Oke, Pak Zul. Iya, kita iya, ngomong iya. banyak nih, saya mau nanya soal Iya. rencana katanya ada wacana pemilu proporsional tertutup. Saya juga nanti mau ngomongin soal harga-harga cabai, harga-harga minyak gitu, segala macam ya, Pak Iya, ya. silakan. Oke. Dengan senang hati. Oke, Pak. Kita mulai dari dulu wacana yang akan yang mengatakan bahwa akan ada rencana pemilu proporsional tertutup. Maksudnya Nah. artinya kan udah nggak nyoblos nama-nama lagi nih. Berarti kayak zaman dulu ya, Ya, nyoblos jadi partai doang. saya terangkan. Iya. Demokrasi itu, Iya. namanya demokrasi itu mendekatkan rakyat sama wakil atau yang Iya. dipilihnya. Iya. Karena prinsip-prinsip demokrasi itu agar tidak ada halangan lagi. Iya. Jadi kan mestinya rakyat yang berkuasa. Iya. Rakyat yang berkuasa tidak bisa jadi raja semua, tidak bisa jadi presiden semua, tidak bisa jadi DPR semua. Maka rakyat itu akan memilih siapa yang dapat mewakili dia. Oke. Itu intinya. Iya. Gitu ya.
Nah, oleh karena itu presiden dipilih siapa namanya, apa pikirannya, ya kan? Gubernur juga begitu Iya. dipilih, bukan partainya, Iya. gubernurnya dipilih, tapi harusnya melalui partai politik. Iya. Karena demokrasi itu pilar demokrasinya partai kan, Iya. jalurnya melalui partai. Iya. Tapi yang dipilih orangnya. Iya. Pak Jokowi dipilih karena Pak Jokowi. Iya. Memang didukung partai, Iya. kan? Gitu. Gubernur dipilih didukung partai, Iya. tapi milih orangnya. Iya. Gitu. Tidak harus berpartai, Iya. tapi diusulkan oleh Partai. partai. Begitu jadi DPR diusulkan oleh partai, Iya. tapi yang dipilih orangnya. Iya. Siapa? Iya. Itu. Itulah inti demokrasi, sehingga nanti diharapkan yang dipilih itu sesuai dengan maunya yang milih. Iya. Gitu. Maka kalau presiden, jadilah dia presiden sebagai kepala pemerintahan, juga sebagai kepala negara yang memindahkan daulat rakyat tadi menjadi daulatnya di tangan presiden. Oke. Maka dia kepala pemerintahan, kepala negara. Yang mewakili DPR itu buat undang-undang, anggaran dan pengawasan harusnya rakyat nih langsung. Harusnya. Tapi nggak bisa semua, nggak muat. Nggak mungkin gitu, semua nggak. jadi Oh, nggak ikut mungkin. ngomong semua kan? Dia pilih wakil yang dia percaya. Dipilih wakil yang percaya, itulah yang duduk di sana. Nah, itulah prinsip-prinsip demokrasi, dan kita sudah berjalan nih. Oke. Kak Surya sudah 2009, Oke. 2014, 2019. Bagus kan? Oke. Berjalan. Jalan. Nah, sekarang ada keinginan dari pihak tertentu Siapa untuk nih? kembali lagi. Siapa tertentu ini? Ya, ada lah paling nggak partai, saya nggak sebut deh ya. Oke, ada partai. Ada teman kita yang ingin, ya itu juga pikirannya Iya. kita hargai. Iya. Kita menghargai, tapi kita ingin agar demokrasi ini tambah maju dong, jangan balik lagi gitu. Oke, tapi Yang- maju mundur demokrasi itu kan balik lagi, kita bilang ukuran maju mundur kan balik lagi ke manfaat ya Pak ya? Ya tentu proses, kalau Iya, proses iya, saja iya. tidak demokratis, terus bagaimana bisa manfaatnya demokratis? Kan? Yes. Nah, jadi ingin balik lagi, Iya. prosesnya tidak milih orang. Balik lagi ke zaman Orde Baru dulu. Iya, milih gambar aja. Gambar partai Iya, nih. gambar, milih Warna, Golkar, gambar. P3 kan begitu Iya, kan? iya. Dulu P3, Golkar, PDI dulu ya. Nanti siapa yang duduk ditunjuk deh tuh. Partai yang nunjuk. Nunjuk. Jadi partai yang berhak nunjuk nih, nanti DPR-nya adalah A, B, iya. C, terserah ketua partai. Iya, kalau dia bilang rakyat, kalau nggak beda dengan garis partai kan pecat aja, ganti lagi. Iya. Kalau ngelawan ganti lagi. Dah, Iya. betul, bukan begitu. Apa jeleknya atau sisi jeleknya kalau sistem seperti itu ada lagi? Ya, Kayak tadi. DPR dipilih, parlemen dipilih, yang milih partai langsung. Iya, karena begini, rakyat ini kan harusnya gini. Milih itu kan yang kita pikir bagus, Iya. di hati cocok, oh ini orang bisa mewakili saya. Gitu. Iya. Maka kita pilih, ya kan? Nah, sekarang kalau kita milih gambar, kita nggak tahu wakil kita. Iya. Jadi nggak legitimasi, nggak legitimate. One man, one vote. Iya, kalau milih orang kan satu orang satu suara. Iya. Tapi kalau milih gambar, kan dia nggak tahu wakilnya siapa. Iya. Nah, itu cocok untuk pemerintahan yang otoriter. Oke, seperti? Ya, misalnya Tiongkok Iya, tuh bisa, iya, Korea Utara tuh bisa, kan? Ya. Rusia tuh Negara-negara komunis juga cocok mungkin cocok ya. Iya, Itu yang otoriter kan? Iya. Semua ditunjuk oleh partainya, Partainya, bisa iya. gitu. Tapi dalam demokrasi ya kurang tepat. Karena pengertian demokrasi kan yang saya tahu adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua rakyatnya memiliki hak yang sama untuk Kesetaraan. menentukan, Dan ya kan? yang jadi wakil itu wakil rakyat, Iya, bukan iya. wakil partai namanya, Iya, wakil iya. rakyat. Iya. Makanya jadi presiden tuh presiden rakyat, bukan presiden partai kan? Oke. Gitu, kira-kira itu. Tapi balik lagi Pak, soal bedanya sistem dulu sama sekarang. Zaman dulu kan MPR itu adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Ya, memang gini, Iya, kita ini iya, berubah total, iya. tapi kita nggak menyadari. Iya. Indonesia ini sebetulnya sistem baru, berubah Iya, sama iya. sekali. Dulu itu rakyat yang berkuasa Iya. milih wakil, Iya, perwakilan. iya. Nah, dipilihlah melalui partai perwakilan. Iya. Dipilih perwakilan sama utusan Utusan daerah, golongan dulu ya? utusan golongan dan utusan daerah. Iya. Itu kan, itu yang dipilih oleh partai itu namanya DPR, Iya. yang golongan itu diutus, Iya. dipilih oleh pemerintah, Iya. yang utus juga begitu. Iya. Nah, gabungan antara parlemen utusan golongan utusan daerah itu namanya MPR. Makanya MPR ini disebut lembaga tertinggi. Pada saat itu ya. Iya, jadi sistem kita perwakilan nih. Iya. Perwakilan Iya. gitu. Nah, MPR itu membuat rencana Iya. yang disebut garis-garis besar negara 5 GBHN, tahun, 5 tahun, iya. 5 tahun, ya kan? Siapa yang menjalankan ini, program ini, dipilihlah presiden oleh MPR. MPR. Zaman dulu ya. Zaman dulu, ya kan?
Makanya MPR itu namanya presiden itu mandataris MPR. iya. Karena dapat mandat dari rakyat. Dari rakyat. Mendapat mandat dari MPR. Iya, iya. Mendapat mandat dari MPR, maka presiden disebut mandataris MPR. Itu sistemnya dulu. Iya. Begitu reformasi berubah semua nih. Iya. Ini baru ini udah. 2002 kalau nggak salah dulu ya. 99, 98. Oh, iya, iya. 98, 99 udah baru. Iya, iya, gitu. iya. Baru dirubah. Sekarang tidak perwakilan lagi. Langsung presiden dipilih setiap satu orang satu suara. Iya. Itu DPR satu orang ya satu suara. Oke. Jadi beda, ini udah beda Iya, gitu. iya. One man one vote. One man one vote. Iya. Maka yang dipilih itu orangnya. Siapa yang dipilih? Pak Jokowi, ya pilih Pak Jokowinya kan? Iya. Bukan milih partainya. Buktinya partainya 10%, presidennya kan 50% lebih gitu. Oke. Jadi milih orangnya. Nah, tapi apa Pak kelemahannya sampai ada wacana mau jadi proporsional tertutup, balik lagi sekarang nggak kayak sekarang gitu. Apa sih kelemahannya sekarang pemilihan presiden langsung sama rakyat itu? Ya jadi ini sistem beda Iya, beda iya, ya sama iya, dulu tertutup iya, ini iya, terbuka iya, ya. iya. Ya tentu demokrasi itu dalam buku, dalam teorinya Iya. atau negara-negara yang udah maju, Eropa gitu ya. Harusnya demokrasi itu menghasilkan keadilan, kesetaraan, harmoni kan? Iya. Gitu atau civilized disebutnya Iya. ya. Nah, tapi di kita kok hasilnya nih cebong kampret gitu. Iya, akhirnya jadi masing-masing Habis pendukung itu jadi, berantem. berantem, habis itu kesenjangan kan, distrust gitu ya kan. Jadi aneh-aneh gitu apa? Nah, itu yang harus disempurnakan. Iya. Gitu. Karena demokrasi itu proses, tidak hanya proses kan? Prosesnya demokrasi itu hasilnya akan bagus, ada satu yang menentukan. Etik atau value, nilai. Value. Nilai dan kejujuran. Iya. Jadi kalau prosesnya benar tapi nggak jujur, ya, nah, misalnya sekarang ya kan, orang menjadi bupati syaratnya 20%. Iya, harus 20%. Berunding dulu dah tuh, ya kan, perahu bayar dulu dah tuh, macam-macam kan. Money politik. Akhirnya money politik. Rakyat juga, oh, kok partai aja, kami juga minta ongkos dong. Udah minta ongkos, nasi kotak, tambah sarung, tambah macam-macam, ya. Jadilah demokrasi tapi transaksional. Jual beli. Jual beli itu yang menghasilkan penyimpangan atau kita sebut deviasi. Nah ininya yang harus diberesin. Nah, caranya gimana Pak? Kan sekarang ibaratnya, Iya. yang saya dengar gini, ada yang namanya serangan fajar katanya. Orang kalau nggak ngasih amplop nggak bakal dipilih. Solusinya, gitu. Iya. solusinya sistem. Karena demokrasi itu sistem. Iya. Bukan apa namanya itu mengandalkan ini ketua KPU-nya harus ini itu bisa berganti. Tapi sistemnya harus benar. Iya. Sistem yang benar itu akan ada kalau undang-undangnya benar, ya kan? Undang-undangnya benar kalau anggota DPR-nya juga benar gitu. Anggota DPR ini benar kalau rakyat ini milihnya betul-betul rasional dan pakai hati. Oke. Tapi kalau rakyat ini milih karena kan? Karena uang, karena ini, karena itu, karena banyak karenanya. Iya. Nah, itu jadi kayak begini. Jadi dari mana kita mulai? Apa kita gagal? Tidak. Kita baru 24 tahun. Amerika tuh 200 tahun lebih kan? Ya, dan sampai sekarang juga bisa dibilang belum sempurna juga. Ya, oleh karena itu perlu waktu, perlu waktu. Tapi kita harus berjalan terus, nggak boleh mundur dong. Iya. Kita udah sampai di sini udah oke, udah bagus. Iya. 24 tahun sampai di sini tuh menurut saya tuh sudah jempol 2 tuh. Tapi kita harus terusin perbaiki. Jangan kita balik lagi. Mundur lagi. Wah, kalau mundur lagi kan kita repot gitu. Apakah mungkin wacana pemilu proporsional tertutup ini karena mungkin untuk menghemat atau efisiensi budget mungkin? Sama aja. Sama, pasti nggak akan berubah nih. Enggak ada berubah. Sama Atau aja. mungkin money politik tadi jadi berkurang? Oh, sama aja. Sama aja, tetap Sama aja. Iya, sama aja. Oke. Money politik itu bukan soal itu. Money politik itu kan soal sistemnya. Iya. Sistem terkait undang-undangnya nanti. Iya. Gitu, ya. Gitu. Nah, misalnya gini contoh, saya kasih solusi. Kadang-kadang teman-teman partai politik itu tidak mau bersifat negarawan. Misalnya begini, begitu pileg, loh partainya suruh bayar saksi sendiri. Oh ya, suruh saksi-saksi sendiri biar nggak dicurangin. Bayar saksi sendiri, bayar sendiri, nyari duit nggak? Iya. Kalau nyari duit dari mana? Nyatut dong. Iya. Bahasa terangnya korupsi kan? Iya. Tapi dari mana? Iya. Gitu. Bupati ya harus punya saksi sendiri, bayar saksi sendiri. Iya. Nanti kalau debat di TV bayar juga. Iya. Ya cari duit kan? Iya. Gaji 6,5 juta. Iya.
Gaji bupati 6,5 juta. Ya kan? Biar spanduk, kampanye, bayar saksi gimana? Iya. Kalau jadi gubernur Jawa Barat itu saksinya aja 200 miliar. Baru Buat saksi. bayar saksi aja. Iya. Jadi untuk jadi gubernur modalnya minimal 200 miliar, minimal tuh. Buat saksi doang, belum Iya. yang lain tuh. Belum Keliling, alat peraga, spanduk. Oh, belum lagi. Iya. Belum lagi gimana? Berarti gubernur duit dari mana tuh? Berarti ada yang sponsorin dong. Iya bagaimana? Lah iya, itulah. Iya. Akhirnya kan bos-bos, toke-toke sponsori. Iya. Kalau sponsori kan ya gue dapat apa dong? Imbal balik. Imbal balik. Iya. Itu namanya transaksional tuh itu. Makanya ini ditata dengan sistem yang baik. Oh, kamu jadi gubernur nggak usah 20%. Siapa yang Iya. maju, maju aja. Bebas. Bebas, asal disuruhkan partai jalan dong. Iya. Jadi ada kompetisi kan? Iya. Gitu. Itu salah satu contoh. Iya. Nah, kemudian saksi. Saksi ditanggung dong, dibayar oleh negara, KPU bayar. Iya. Jadi saksi nggak usah semua bikin saksi. Saksinya cukup dari KPU atau partai politik ngusulkan dah. Iya. Ada 2 kandidat kasih saksi 2, tapi yang bayarin negara. Iya. Ya kan? Gitu. Nah, jadi kalau ada yang main curang, ya langsung ditegas hukumnya. Iya. Kalau ini kan tidak. Ada KPK, ada hukum tegas, tapi jalan keluarnya nggak ada. Nggak ada solusi. Nggak ada solusi. Iya. Ya kan maling jalan terus orang. Iya. Tapi sekarang kenapa kecurangan-kecurangan itu tetap ada? Ya karena Padahal udah ada saksi, udah ada. Jadi di mana nih? nggak ada. Saksinya masing-masing. Iya, masing-masing udah punya saksi nih. Ya karena saksi masih bayar. Iya. Masih cari duit. Artinya kan semua orang harus punya saksi karena diindikasi supaya nggak dicurangin kan, Pak? Betul. Nah, intinya kenapa nggak solusinya kenapa nggak faktor utama kecurangannya ini yang Begini. Iya. Karena tidak semua partai politik kuat punya bayar orang. Ada yang punya, ada yang enggak. Iya. Ya, yang nggak punya saksi, ya ada yang punya kan? Iya. Ya yang nggak punya dicurangi aja, orang nggak punya saksi. Nah, yang nyurangin ini? Ya kuat lah. Iya. Yang punya saksi yang bisa bayar dong. Iya, iya. Yang punya bayar yang pasti yang punya partai punya duit banyak kan? Jadi sampai kapanpun akan tetap begini dong. Muter. Kecurangan ini tetap akan ada. Muter. Karena sistem ekosistemnya itu tidak terbangun. Contoh begini, Iya. Surya. Bupati itu gaji 6,5 juta. Iya. Jadi bupati cukup nggak 100 juta? Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin lah. Operasional segala 10 macam. miliar aja nggak cukup. Mesti nyumbang, mesti apa. Atau gimana Iya, caranya? Iya. Gimana caranya? Iya. Lah ya kan, ya pasti cari. Gitu. Cari sponsor. Cari sponsor, itu terjadi. Nah ini harus kita tata. Saya ke Eropa ya. Itu iklan media TV diatur. Iya. Diatur dan difasilitasi oleh negara. Semua partai politik dapat yang sama. Kalau di kita nggak boleh. Kenapa? Karena nanti yang besar kan punya uang. Iya. Biar aja yang kecil-kecil mati. Kita aja yang gede. Itu. Jadi kita perlu negarawan sebetulnya. Iya. Sehingga ada perlakuan yang sama, ada perlakuan yang rata gitu ya. Karena sekali lagi demokrasi itu tidak hanya demokrasi judulnya kan. Iya. Prosesnya benar, etiknya ada, jujur, adil, sama gitu peluangnya. Baru hasilnya kita harapkan baik. Setelah kita harapkan hasilnya baik, baru nanti ada akuntabel. Dia mesti pertanggungjawaban kepada rakyat dan kepada Tuhan, ya kan? Gitu. Baru kita harap itu tidak ada deviasi. Walaupun itu ada juga mungkin salah, tapi tidak mayoritas jeleknya gitu. Jangan sampai banyak yang jeleknya daripada yang bagusnya kan. Oke, iya. Itu kira-kira. Artinya kalau proporsional tertutup ini akan diadakan lagi, artinya itu yang diuntungkan. Biayanya sama aja. Dan yang diuntungkan partai-partai yang besar berarti ya? Ya pasti begitu. Iya. Pasti. Akan terjadi nggak kira-kira proporsional tertutup ini? Enggak. Karena yang lain pun nggak mau. Yang menentukan nanti pasti Oh, siapa? karena nanti rakyat marah kan bisa nggak dipilih. Yang akan menentukan ini proporsional tertutup terbuka siapa nanti? Harusnya DPR. Iya. Karena memang undang-undang itu kan yang buat DPR dan pemerintah. Iya. Cuma sekarang lagi digugat di Mahkamah Konstitusi. MK. Kita tunggu aja. Saya kira MK kalau sudah 8 yang nolak, rakyat nolak, masa dia mutusin iya kan? Nanti akan Tapi kebaca kita tunggu jadi. aja. Saya kira MK akan profesional soal ini. Ketua MK kalau nggak salah baru diganti ya? Enggak ya? Enggak. yang lama. Yang lama sih ya? Iya. Oke, Pak. Nah, sekarang kita ngomong soal Bapak sebagai Menteri Perdagangan. Oh iya. Kita akui nih, saya juga mengakui, waktu Bapak baru jadi Menteri Perdagangan, harga minyak yang tadinya setinggi-tinggi gaban ya kan, langsung turun, Pak. Iya. Itu gimana? Pakai apa, Pak? Ilmu apa, Pak? Kalau Mendak saya buka jaket dulu kan. Oke. Kalau saya buka baju saya nggak cuma pakai singlet nih. Ya, kalau Mendak harus ada pangkatnya. Iya, betul. Gimana, Pak? Ya, jadi Surya saya memang tidak pernah
ada keinginan untuk jadi Menteri Perdagangan itu tidak pernah saya nggak terbuat. Dulu yang terjadi 2004 saya anggota DPR. Iya. Saya berkelahi terus sama Menteri Perdagangan. Pada saat itu Tahun 2004. di komisi yang mengurusi itu. Iya, saya komisi 6. Iya. Sekarang komisi 6. Dulu menterinya teman saya Ibu Mary. Oke. Mary Ekal Pangestu. Karena pandangannya beda jauh gitu Oke. ya. Soal impor, soal apa Iya, macam-macam iya, beda. Beda. Sebetulnya dia bukan salah ya. Dia juga benar. Iya. Karena dia punya background pendidikan yang Iya, cukup. iya. Dia juga punya alasan gitu. Saya juga benar karena saya juga background berbeda, alasan saya berbeda. Iya. Jadi sama-sama benar nih. Iya. Jadi sebetulnya seperti mazhab saja, Iya. ya. Dia punya mazhab pasar bebas, saya mazhab orang kampung ya. Saya bisa sekolah karena saya punya warung, kira-kira gitu. Iya, lah. iya. Nah, jadi beda terus gitu. Jadi oleh karena itu saya nggak tertarik lah di situ dan nggak pernah kepikir juga gitu. Sampai tiba-tiba diperintah presiden karena penugasan ya sudah Bismillah ya. Iya. Apalagi jam waktu penugasan perdagangan itu, waduh, orang kan kalau dapat tugas tuh sedia payung sebelum hujan kan? Iya. Ini bukan sedia Persiapan payung, dulu. ini udah banjir ini. Iya, udah banjir harus. Kamu ke Benda udah banjir ini. Gimana ngatasinnya, ya? Bagaimana mesti dia payung? Iya. Ini udah banjir udah. Ada yang ditahan, harga nggak karu-karuan, nggak terkendali gitu. Cabai 120.000, minyak langka, wow nggak karu-karuan sudah. Ribut terus celek betul gitu ya. Nah, di paling bawah lah saya kira. Saya ditaruh di situ kan. Iya. Ya sudah. Kayak nyuci piring nih, mesin nyuci piring. Memang nih. sehari saya kaget. Tapi hari kedua saya sudah ketemu benang merahnya gitu ya. Yang cabai 120.000, ayam 48.000, telur 32.000, minyak 20.000 nggak jelas harganya, pokoknya harga karu-karuan. Dalam tempo 20 hari saya sudah bisa tata. 2 minggu ya. 1 bulan nggak ada yang marah lagi. Oke, dulu kan diprotes habis. Iya, ke pasar Ditunjuk-tunjuk. Iya, di kantor didatangi sama ibu-ibu. Iya. Gitu. Mama ya. Mama. Sekarang alhamdulillah tidak ada yang protes. Iya. Bahkan Nataru ini, Natal tahun baru Iya. biasanya juga banyak protes, banyak teriak. Alhamdulillah Nataru ini juga harga-harga Aman. aman, barang tersedia, harga stabil gitu kira-kira. Tapi dulu pertanyaannya kenapa dulu minyak goreng bisa setinggi itu? Apa ada mafianya, benar nggak Pak? Apa ada yang nimbun, apa ada apa? Coba menurut Ya, analisa Bapak, Pak. enggak juga. Jadi begini, semua ingin berbuat baik. Iya. Cuma tidak ketemu instrumennya. Iya. Ya, karena mungkin pendekatannya kekuasaan. Iya. Begini. Iya. Nah, itu belum tentu cocok. Iya. Nah, jadi minyak langka akhirnya dilarang ekspor, dikasih ke Bulog. Iya. Nah, orang ngantri semua ke Bulog. Iya. Kalau orang ngantri kira-kira gimana pasar? Panik Panik. kan Iya. gitu. Jadi bagus, niatnya bagus, Malah cuma jadi blunder. Jadi blunder, Iya. nggak tepat caranya, instrumennya nggak kena gitu ya. Nah, saya ini bersyukur saya 6 tahun, usia 6 tahun udah berdagang. Iya. Nah, jadi udah terlatih. Nah, saya pelajari, ketemu itu. Oh, ini kalau Bulog kan cuma satu kabupaten satu. Iya. Gimana orang ngantri dong? Saya bikin di warung-warung ada minyak. Ada 28.000 warung yang menyediakan minyak. Iya. Telepon kering dari Bogor. Saya bikin krisis center di perdagangan. Krisis center. Telepon dari Bogor. Harga minyak mahal, langka. Di mana ibu berada? Kota Bogor. Ibu ke pasar ini. Nah, Oh, langsung dikasih kasih tahu. tahu. Karena ada data ya. Di situ ada 5 toko jual minyak 14.000. Ada tuh. Valid Ada, tuh ya? udah. Iya. Kalau kan kita sudah online kan. Iya, iya. Kalau ibu situ beli minyak di atas 14.000, kalau saya bayar kita yang bayar. Oke. Besok selesai. Kering, telepon lagi. Dari mana? Dari Surabaya. Ada di mana? Saya ada di Malang, ya kan? Minyak nggak ada. Oke, di pasar di situ yang dekat mana? Oke. Ibu kesama ada pasar. Oke. Pergi toko ini ada. Sebentar udah. Habis seminggu nggak ada yang telepon lagi udah. Minyaknya udah banyak karena ada 28.000 titik. Iya. 28.000 titik artinya di tiap kabupaten di mana perlu ada. Tapi nggak aneh Pak, pada saat dulu sebelum Bapak jadi menteri, kok minyak goreng bisa langka? Padahal kan Indonesia adalah termasuk penghasil kelapa sawit, salah satu penghasil kelapa sawit Bukan terbesar. aneh lagi, harusnya ini kan gini. Jadi ada yang mainin apa gimana sih Pak? Ini kan harusnya ini kita ini begitu minyak goreng itu harganya ada krisis energi, harganya melambung. Iya. Kan mestinya kan rezeki nomplok dong. Harusnya. Harusnya pemerintah senang, Iya. pajaknya banyak, rakyat dapat murah, Iya. pengusaha kaya raya. Karena enak maksudnya. Iya. Kok ini jadi apa namanya bencana? Iya. Ya karena manajemen ngelolanya aja. Manajemen siapa? Ngelola cara mengelolanya. Ya, kita semua, Iya, ya iya. pemerintahnya, Iya, iya. ya pengusahanya, ya BUMN-nya, ya semua.
Semuanya. Semua, salah cara ngelola saja. Oke. Gitu. Ya kayak kita apa ya? Kita niatnya baik mau olahraga, baik niatnya. Itu nggak pemanasan. Pakai sepatu jalan tapi pakai lari. Iya. Ya celak. Iya, Ya kecelakaan. Iya, kesleo lah apalah ya. Ya karena nggak pas aja gitu. Iya, Nggak tepat. Timingnya nggak pas. Manajemennya nggak Manajemennya, benar. iya, Iya. iya. Orang lari kok pakai sepatunya untuk jalan. Jalan. Nah, kan jadi atau jalan cepat kok pakai sepatunya pantopel. Kan leceh-leceh kakinya. Nah, iya kan gitu. Jadi kira-kira begitulah. Kurang lebih seperti itu. Iya, Sekarang kira-kira. kedelai lagi naik deh Pak ya? Ya, makanya Iya. kedelai ini mahal sekali sampai sampai 15.000, Iya. sekarang udah 14.000 turun 13. Oleh karena itu agar ibu-ibu cepat jangan sampai susah kan. Iya. Ini kan ibu-ibu ini kan kalau ibu-ibu marah ini kan kualat kita kan. Iya. Kalau ibu-ibu marah nanti bangsa kita nih, wah doa ibu kan Iya, bahaya iya. gitu. Jadi saya dapat tugas dari Pak Presiden, ibu-ibu nggak boleh susah. Oleh karena itu barangnya ada, harga terjangkau. Nah, kedelai melambung. Oleh karena itu kita udah putuskan tugaskan Bulog nih. Impor kedelai, mudah-mudahan besok hari Minggu, ini hari Jumat kan? Jumat. Minggu sudah akan bongkar di pelabuhan yang ada di Cilegon. Oke. Saya akan datang ke sana. Iya. Datang, kalau datang itu harganya sudah paling kira-kira 10.500. Yakin bakal segitu ya? Iya memang harus begitu juga. Kita Karena lihat, subsidi. Kita lihat ya. Iya, Iya, 10 paling mahal Bulog jual 10.500 paling mahal. Iya. Jadi kalau Bulog jual 10.500 mungkin pengecer kan harus untung juga dong. Iya. Ya. Paling mahal saya kira 11.000 12.000 lah. Paling mahal. Paling mahal ya. 11.000 lah mungkin. Dijamin Pak ya? Iya. Pokoknya Ini kalau besok Minggu bongkar. Iya. Saya sudah dapat undangannya, diminta Mendak hadir kedatangannya untuk menyaksikan kedelai akan bongkar di Pelabuhan Cilegon. Karena saya paling keras. Mana nih kok nggak datang? Karena ada juga yang menghalangi biasa. Nah ini, kayak gitu-gitu Karena tuh dia faktornya. halangi, ya dia kan jual 14.000, berapa Iya, banyak untuk iya, cuannya iya, tuh. iya. Gitu. Dan 3 pemerintah harus tegas ya sama yang Iya, begitu tegas, ya. setek terus. Mana nih Bulog, mana nih? Gitu. Kalau nggak datang jual, lapor Presiden. Bisa dibilang mafia nggak yang ngalang-ngalangin namanya? Enggak, belum. pengen untung banyak aja. Oke, iya belum sampai mafia ya. Enggak, Iya. Namanya usaha kan? Usaha ya. Kita jangan kalah pinter dong. Betul dong. Kalau Menteri Perdagangan tuh laku ukurnya udah kalau harga stabil udah berhasil lah gitu ya. Iya. Apalagi kalau udah nurunin dari tinggi banget ke bawah itu ya. Iya, Sekarang sekarang sampai udah di bawah ke atas ya. Sekarang telur 26.000, Iya. 28.000, cabai 30.000, 40.000-an, bawang 30.000, 40.000-an, ayam 33.000, 35.000. Iya, Bahkan kemarin cabai sempat 20.000 kita suruh naik. Kenapa? Biar Ya, petani cabai. Bangkrut petani cabai Iya, kalau enggak. iya. Ayam kemarin demo. Iya. Tapi demonya kemurahan, bukan kemahalan. Oh, malah Demonya. kemurahan. Oke. Demo, karena Iya. harganya kemurahan. Mestinya 35, ini dijual 30.000, Peternak ayam yang rugi. rugi, peternak Iya, ayam iya, demo sama iya, saya. iya, gitu. iya. Yang penting kan win-win solution. Iya, Di tengah-tengah semua. Jadi saya memang Everybody happy ya, ini makanya kita tata. Itulah gunanya pemerintah. Iya. Saya ini kan Menteri Perdagangan itu tugasnya itu kan membuat rakyat itu sejahtera kan. Iya. Yang pengusaha besar cuannya banyak, kaya raya, ya. Iya. Kita bikin pengusaha kaya raya, kita bikin UKM kaya raya, itu tugas saya tuh. Iya. Karena kalau dia kaya, uang tambah untung tambah banyak, bayar pajak. Bayar pajak. Nah, negara kan pada pajak naik. Iya, iya. Terus dia investasi lagi kan? Iya, iya. Nah, ini pakai tenaga kerja gitu. Itu tugas kita. Kedua, tugasnya itu petani ini jualnya untung juga, kaya juga. Iya. Jangan sini kaya sini miskin dong. Betul. Gitu, ya kan? Petani juga ini untung, jadi kaya juga. Iya, Kalau dia kaya kan beli motor, bayar pajak, adanya sekolah, jadi pinter kan begitu, ya kan? Tapi ibu-ibu dapat harga yang bagus, makanya diatur. Nah, agar ibu-ibu harganya bagus, tidak mahal, ada yang disubsidi. Misalnya, cabai nih tiba-tiba karena musim hujan susah, Iya. mahal kan? Iya. Maka pemerintah kasih subsidi ongkosnya. Iya. Dah cabai dari Jawa untuk kirim ke Lampung dibayari ongkosnya, gitu. Oh, telur dari Blitar kirim ke Kalimantan belinya 26.000, tapi ongkosnya mahal kan? Distribusi dibayari. Ongkosnya dibayari. Iya. Jadi peternaknya nggak rugi, tapi ibu-ibu tidak dapat harga yang mahal. Itu ya tugas pemerintah. Di situ ya berarti letaknya. Itu ya. Nah, Jadi sekarang- menjaga ini Iya. keseimbangan. Nah, sekarang masalah larangan ekspor kayak boksit, kayak
Oh, bahan iya, iya, aluminium iya, iya, ke luar negeri dari Pak Jokowi. Nah, ini efeknya ke perdagangan gimana Pak? Jadi kan ibaratnya jadi Malah tambah banyak Malah sekarang. tambah banyak. Sekarang Iya. ekspor baja Iya. dan hasil tambang yang Iya. sudah hilirisasi itu. Iya. Itu sekarang udah hampir nomor 3, udah mau nomor 2. Jadi sebentar lagi akan nomor 1. Kenapa? Iya. Karena nilai tambah, Surya. Iya. Jadi kalau dulu kita mengekspor tanah Mentah. air. Tanah air. Oh, iya, iya. Digali, Langsung dikapalin, iya. dijual ke Tiongkok. Mereka yang olah. Kita beli lagi jadi stainless, jadi besi kan? Iya. Kita dia yang ngolah. Iya. Lo bayangin ini berapa ini harganya nih? Ini Ini kalau ditimbang iya. kan sekilo paling. Iya, iya. 20 1 juta kilo lebih ya. bahan bakunya enggak Iya, iya. kalau 1 kilo Iya. berapa sih? Iya. Paling juga 100.000 Iya, 1 kilo. iya. Tapi setelah diolah jadi berapa puluh juta ini. Iya. Itulah disebut value added, nilai tambah. Orang bekerja punya nilai tambah, itu diambil orang. Iya. Kita jual tanah air. Kita beli lagi dengan harga mahal. Kita jual 100.000, belinya 10 juta. Iya. Nah ini Pak Jokowi memang apa namanya? Ini program yang sangat baik. Oke. Ini bisa membuat kita menjadi negara maju. Oleh karena itu nikel di stop. Iya, harus Nah, kita bisa sekarang ngolah ya. nikel itu nanti diolah akan sampai jadi baterai. Iya. Kalau jadi baterai di sini ada orang akan berduyun-duyun nanti membangun pabrik. Iya. Pabrik mobil, pabrik motor yang nggak pakai minyak lagi tapi pakai listrik. Karena Iya. kita punya baterai. Iya. Bayangin nilai tambahnya tuh. Value-nya. Oh ya. iya, jual tanah air 10, kalau ini kan jualnya bisa 1.000. Berapa puluh, berapa kali itu bayangin tuh. Tapi sudah siap sumber daya kita untuk mengolah itu semua. Udah jadi Iya. sekarang. Iya. Oleh karena itu Iya. ekspor kita naik. Iya. Makanya sekarang baja dan tambang lainnya itu sekarang sudah menduduki ranking nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Saya kira tahun depan sudah bisa nomor 1. Wow. Karena nilai tambah. Kalau jual tanah air hasilnya misalnya $1 miliar, jual sudah barang jadi nilainya 10 miliar dolar. Kira-kira gitu. Kita makin kaya, Bang. Makin kaya insyaallah. Bisa bayar utang juga, Bang. Ya, ya. Oh, enggak, utang kita kecil kok. Utang kecil ya? Kecil dibanding negara-negara lain Iya, ya. iya, iya. Atau secara persentase gitu. Iya. Nah, Pak, sekarang saya mau tanya nih. Tapi sekarang tidak hanya nikel, nikel juga dilarang, boksit sudah. Nanti judi nggak boleh lagi. Iya, boksit mau dilarang. Bila perlu kita beli tanah air orang. Iya. Kita beli boksit dong, kita beli nikel dari negara lain. Iya. Kita yang olah di sini. Jadi nanti di sini kan motor listrik, mobil listrik di tempat kita. Aluminium semua ya. Dari tempat kita, Iya, iya. kita jual barang jadi. Iya. Ekspor ke Vietnam motor, ekspor Bangladesh mobil, ya Iya. kan? Ekspor ke India motor listrik. Tesla beli Keren baterai kan? dari kita. Tesla di sini pabriknya. Iya. Tapi kita kirim ke Amerika, keren kan? Nah itu dia. Jadi harga Tesla juga di sini murah. Ah, Iya kan? Iya. Iya. gitu. Sekarang saya mau beli Tesla di sini mahal, Pak. Ya karena semua impor kan? Iya, Nah, iya. nanti kita yang ekspor. Gitu. Nah, Pak, Bapak kan adalah salah satu menterinya Pak Jokowi. Iya. Bisa dibilang sekarang menteri andalan nih, yang udah bisa menstabilkan harga. Gimana? Bapak dulu kan oposisi nih. Iya. Dulu kan nggak milih Jokowi justru kan? Iya, 2 kali. Nah, sekarang kok bisa dipilih Jokowi? Dulu padahal kan oposisinya Jokowi nih. Ya kan begini, dalam demokrasi itu Iya. kan itu enaknya demokrasi. Iya, Nonton bola nggak kemarin? Bola nonton. Nonton ke Qatar Nonton, kan? nonton. Ya demokrasi itu kayak pada dunia gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kemarin saya kan pendukung saya ini, Iya. pendukung Buffett saya, Perancis. Oh, waktu ini, Iya, waktu kan bola kan Perancis Iya, saya, iya. Mbappe. Larinya Iya, tuh iya, waduh itu orang ya. Hebat betul itu. Saya kira pemain terbaik Iya, sebentar iya, lagi iya. ya. Nah, tapi kan teman-teman ada yang Inggris, ada yang mana gitu kan. Iya. Ya kita sekarang wow kan gitu biasa anu ya. Ya tapi kan kalah saya, menang Iya. Argentina Iya, kan. Argentina. Ya sudah gitu loh. Nanti kan 4 tahun lagi Piala Dunia lagi. Iya. Ya udah taruh lagi. Iya, iya. Ya kira-kira begitulah. Jadi Pilpres itu pemilihan kita beda dukungan. Tapi sudah selesai sudah dong. Oke. Ya kalau Pak Jokowi bagus, tenaga kita diperlukan untuk membantu beliau, kenapa tidak? Gitu. Nah, menurut Pak Zul, Pak Jokowi gimana nih? Aduh saya ini pekerja keras ya. Iya. Saya itu kerja dari subuh saya kadang-kadang tahu tuh, Pak. sampai jam 1 ya. Iya. Hampir tiap hari. Dan saya kalau keliling kadang-kadang juga bisa berapa acara gitu ya. Tapi saya kalau ikut Pak Jokowi nggak sanggup juga saya. Kenapa? Ternyata lebih keras lagi, lebih gila lagi kan. Energinya. Ampun nggak sanggup kita. Jadi memang semangat juangnya itu dalam bekerja itu luar biasa. Jadi dulu Saya pernah ditelepon 9 kali sehari. urusan apa, Pak? Urusan cabai-cabai begini. Harga. Iya. Mantau Pak Jokowi. Makanya Menteri Perdagangan paling susah. Dia tahu Iya. tuh. Wah, Menteri Pak Jokowi tiap pagi sarapannya tuh ngecek harga sembako.
Wah, Menteri Perdagangan menteri paling susah. Diomelin pernah Pak Jokowi, Pak? Enggak, ditanya ya. Ditanya. 9 kali pernah ditelepon. 9 kali. Waduh, itu minyak gimana? Iya. Jangan sampai presiden lebih tahu dari Mendak. Kalau nggak bisa jawab repot, Pak ya. Bukan repot, malunya itu loh. Iya, pasti, Malu, Pak. ya kan? Nah, tapi nyesel nggak dulu nggak milih Pak Jokowi pada saat itu? Ternyata Ya, Pak Jokowi keren nih. Gitu. Ya memang dari awal saya waktu itu Iya. kan itulah PAN. PAN Iya. itu kan hebat ya. Iya. PAN itu demokratis ya. Iya. Saya salah satu yang berusaha keras agar kita mendukung Pak Jokowi. Iya. Gitu. Tapi dalam putusan disepakati kita tidak mendukung Pak Jokowi. Ya, So, pada saat itu Bapak saya secara pribadi iya, pengennya Pak Jokowi. Dalam rapat saya berjuangnya untuk Pak Jokowi. Pada saat itu? Iya. Karena saya meyakini yang Iya. bisa menang Pak Jokowi. Iya. Gitu. Dan saya kenal Pak Jokowi kan mulai dari wali kota. Oke. Saya menteri kehutanan waktu itu. Oke, tapi keputusan Keputusan partai kita mendukung Pak Prabowo. Ya sudah, saya sampaikan Pak Jokowi, Pak putusnya begini. Saya kerja keras untuk Pak Prabowo. Iya. Kalah, ya sudah. Oke. Gitu. Nah, berarti sekarang 2024 Pak, next mau ada presiden baru Iya. dari Partai Amanat Nasional atau dari Bapak pribadi kira-kira Siapa? udah ada? Iya. Gini. Kita tidak ingin lagi atau bukan tidak ingin ya. Kita ingin demokrasi kita kan itu saya tuh Iya. PAN itu ingin agar demokrasi itu tambah bagus. Iya. Ya. Jangan mundur dong. Oh, iya, ya betul. kan? Sehingga bisa menghasilkan keadilan, kesetaraan, Iya. kan gitu Iya. dong. Kita bertambah kuat persatuannya, Iya. bukan jangan cebong kampret dong, bertambah iya, kuat. iya. Nah, 2 kali kita pemilu kemarin, kok jadinya begitu? Ya, ribut. Ribut. Iya. Nah, ini apa sebab? Oh, calonnya cuma 2 Iya. gitu. 3, kalau calon cuma 2, tarungnya suku, agama, macam-macam deh. Iya. Gitu. Nah, oleh karena itu saya ambil inisiatif, kita bikin namanya koalisi KIB. Indonesia Bersatu. Indonesia Bersatu. Kita berharap nanti calonnya nggak 2, tapi bisa 3. Oh ya? Iya. Bisa 4. Iya. Jadi nggak terlalu keras benturannya. Iya. Satu. Kedua, kita ajak sekarang publik atau kandidat, tokoh-tokoh calon pemimpin itu, ayo kita bertengkar. Oke, Di kita sekarang ajak ini, di bertengkar. masa sekarang. Iya, kita ajak bertengkar. Iya. Tapi bertengkarnya yang produktif dong, yang baik. Iya. Bertengkar apa? Bertengkar pikiran. Tongkar kan konsep, bertengkar gagasan, Iya. gitu. Apa itu? Sekarang dunia berubah, Pak Surya. Amerika sekarang Islamophobia gak boleh lagi kan? Oke. Iya. Sekarang isu-isunya HAM, Ya, udah demokrasi. berubah. Iya Iya, kan? iya. Apalagi itu ya, lingkungan. Iya. Karena Amerika musuhnya bukan Islam rasanya. Iya. Merasanya sekarang. Iya. Dia saingan terdekat Tiongkok. Iya. Maka isunya HAM, demokrasi. Berubah lingkungan. Berubah udah, ya kan? Timur Tengah berubah juga tuh. Iya. Waduh, sekarang Jeddah udah kayak Kepate Kute. Iya, iya, modern. Apalagi kalau Niom jadi tuh. Iya, Waduh, bisa kayak LA tuh. Iya, iya. Kayak atau apa tuh? Tempat Amerika itu Las Vegas Las tuh. Vegas. Nah, jadi dunia Iya, berubah. iya. Nah, kita ini mau gimana? Indonesia itu maunya arahnya kemana? Iya. Seperti apa? Nah, kita bertengkarnya begitu dong. Oh, saya punya pikiran Indonesia harus begini. Iya. Yang lain pikiran harus begini. Iya. Itu produktif untuk membuat jalan kita lebih baik. Iya. Jangan pertengkaran, oh kamu kadal gurun. Kan nggak pas begitu. Iya, saya di Nggak grup-grup produktif. WA aja udah pada berantem sendiri, Pak. Nah, kan nggak benar gitu. Iya. Nah, itulah yang ingin saya dan teman-teman akhiri, paling tidak, ya, karena yang begitu-begitu juga nggak bisa hilang. Iya. Tapi jangan banyak-banyak. Iya. Ya, kalau 5% cukup lah, gitu. Iya. Jangan sampai bagi 2. Iya. Kalau bagi 2 kan keras. Iya. Bolehlah 5% taruh, nggak apa-apa, kecil, gitu. Iya. Jangan gede-gede. Nah, inilah sedang kita upayakan agar demokrasi kita, pilpres kita tambah baik. Nah, setelah ini baru kita ngomong nanti calonnya. Sosoknya. Sosoknya nanti kira-kira mungkin Februari lah baru ngomong sosok. Februari Akhir. ngomong sosok. Tapi di Akhir, ya. kepala Pak Zul udah ada sosoknya. Ya tentu mestinya dalam demokrasi itu yang memimpin itu ya Kriteria. ya pimpinan partai. Iya. Mestinya. Iya. Kader-kader minta saya. Iya. Golkar minta Pak Erlangga. Iya. P3 minta Pak Mardiono. Iya. Gimana? Ya oke. Iya. Ketua partai kan. Iya. Wajar kadernya minta jadi capres atau wapres Iya, kan? iya. Pantes dong, Iya. ya kan? Itu keinginan kita. Iya. Tapi kan ini nanti ada realita namanya. Iya. Nah, realita itu
karena syarat tadi itu 20% Iya. kan? Kan nggak bisa kita. Kita nggak bisa nyalon sendiri, nggak bisa. Saya mau calonnya Zulkifli Hasan. Nggak bisa. Iya. Karena nggak cukup. Nah, itulah makanya perlu transaksi. Transaksional, ya. Nah, nggak cukup kan? Nah, maka kita mesti berunding. Berunding nanti ada keinginan kader, ada realita. Oh nanti yang ini ngomong kamu ini. Oh tapi yang sana calonnya ini. Wah ini kita bisa kalah ini. Ah gitu. Itu yang kita rundingkan. Nanti di akhir Februari atau Maret kita akan berunding. Kira-kira kita ngajukan ini ngajukan ini ngajukan ini. Di KIB nih ketemu, ya? ya Di KIB. Ya itu mudah-mudahan nambah lagi nanti. Iya. Kita harus tambah lagi. Sehingga nanti berbagai macam analisa itu karena ada ketua partai, ada kandidat gubernur yang layak jadi capres, ada juga menteri yang layak jadi capres. Nanti kita akan bicarakan bareng-bareng. Dan sekarang juga ada saintifik bisa juga dilihat di survei pendapat masyarakat kayak apa. Jadi dari semua aspek itu kita akan nilai, kita diskusikan dan mana yang terbaik, kira-kira itu. Kalau kriteria Pak, kriteria atau ciri-ciri pemimpin Indonesia harus gimana di mata Bapak? Sekarang saya lihat kayak gimana? Sekarang saya lihat kandidat-kandidat yang sekarang muncul itu, makanya itu saya nggak setuju ya. Oh ini bela Islam, ini pro Amerika, ini pro Tiongkok. Yang muncul sekarang itu udah pasti Pancasilais. Harus Pancasilais. Sudah mereka itu Pancasilais sudah. Tidak mungkin misalnya Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Erik, ya kan, Pak Erlangga, nggak mungkin nggak Pancasila, nggak mungkin. Iya, pasti semua Pancasilais. Pasti membela semua rakyat Indonesia. Iya. Nggak cuma membela Islam atau membela Kristen atau enggak loh. Pasti membela, kan disumpah juga gitu. Nah, jadi itu saya kira udah menjadi yang penting sekarang. Tentu pemimpin ini kita punya harapkan yang akan datang itu mengerti betul bagaimana arah Indonesia yang akan datang menghadapi perkembangan dunia yang cepat berubah. Itu yang paling penting. Soal Pancasilais, saya kira udah Pancasilais semua. Udah NKRI, masa nggak NKRI? Udah NKRI semua. Orang jadi gubernur, jadi menteri kok. Nggak mungkin nggak NKRI kan? Gitu. Terus apa lagi? Percaya kepada, ya pasti nggak mungkin enggak. Dia udah jadi gubernur, udah jadi menteri. Udah jadi ketua partai kan nggak mungkin. Udah panjang perjalanannya. Tapi yang paling penting, dia punya apa yang dia akan kerjakan untuk menghadapi arah Indonesia untuk hari ini akan datang, menghadapi di tengah perubahan dunia yang cepat itu. Tapi Pak, andai kata kader PAN semua atau pimpinan-pimpinan daerah PAN ada yang berbeda pendapat bisa Pak? Misalnya satu pengen milih Anies, satu pengen milih Ganjar, sekarang kan kita satu Erick Thohir. Sekarang udah 9 kita. 9? Gara-gara memang beda-beda. Maksudnya ada 9 apa nih? Calon. Jadi dari semua kader udah majukan 9 nama? Ada 9 nama. Siapa aja tuh Pak? Itu Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan dari partai. Pak Erlangga dari partai. Pak Mardiono 3 dari KIB. 3 nih. Gubernur ya. Pak Ganjar, Pak Anies, Ridwan Kamil, terus satu lagi Erick Thohir, Gubernur Khofifah. Iya, udah berapa tuh? Udah 7 kan? Iya. Terus satu lagi dari kementerian dari menteri Pak Erik ya. Sama Ibu Puan. Ibu Puan. Berapa? 9. Siapa yang dipilih belum ada, belum putus. Tapi dari dalam partai itu juga semua ada yang 9 itu. 9, ya ini usulan kader kita. Oke, 9 nama. Iya, 9 Dan itu nama. bebas ya? Boleh. Nggak dikasih surat teguran kan Pak, harus satu ya? Ya memang diusulkan, maka diputuskan 9. Iya. Makanya kita omongkan 9. Iya. Karena beda-beda, nggak ada. Nanti baru kita putusin 1 nanti, nggak tahu kapan ya. Kalau sudah 1 baru kita bareng-bareng. Kalau sekarang masih boleh. Iya. Jawa Tengah udah mutusin tuh Pak Ganjar, Jawa Tengah gitu. Tapi Sumatera Barat kan minta Pak Anies gitu. Oke. Sumatera Barat mengusulkan agar DPP memutuskan. Sumatera Barat Pak Anies. Jawa Tengah Pak Ganjar. Gitu ya, gitu. Jawa Barat Pak Erik gitu kan. Gitu. Jadi Lampung ketua umumnya gitu. Jadi nggak apa-apa. Nanti kita rapatkan. Tadi itu ada keinginan, ada rasionalitas. Kan kita mesti berunding lagi kan sama yang lain. Iya, harus rasional ya. Nanti yang lain misalnya kita ini, yang soalnya ini. Nanti dirunding, dirembu. Oh kalau ini lawannya bisa kalah gitu. Ketemu yang ideal gitu ya. Baru itu kita putusin. Gitu. Siap, mantap. Kita tunggu nih, Februari Maret ini bakal keluar nama siapakah capres dari KIB. Dan juga dari PAN ya Pak ya. Ya, saya doakan Surya jadi sekolahnya politik kan? Sarjana ilmu politik, Pak. Sarjana politik. Sekarang saatnya praktek. Iya, politik praktis. Saya doakan nanti bisa mewakili rakyat menjadi anggota legislatif. Amin. Ya, insyaallah. Doa saya. Siap. Oke, thank you Pak Jul.
Kapan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi? Kita pertemuan berikutnya ngobrol soal pribadi, Pak. Oke. Ya, Pak ya? Ya. Sebagai Pak Zulkifli Hasan. Wah, itu lebih seru lagi. Iya. Oke, ya udah. Kalau begitu terima kasih guys. Silakan kasih komen ya. Dan ini pesannya adalah nanti ini kan mau 2024. Suhu politik pasti akan meningkat, tapi jangan lagi ada keributan-keributan kayak tadi cebong kampret dan lain sebagainya. Nggak perlu. Jangan jadikan pemilihan presiden ini jadi berhala baru ya seperti Pak bilang. Iya. Ya, oke. Yang penting kita punya perbedaan. Karena tapi kita saudara. Kita keluarga besar negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Menyakiti saudara, menyakiti diri sendiri. Betul. Gitu, ya. Iya. Itulah yang membuat saya juga kenapa pengen masuk PAN, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita.